اتفضل يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، به نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما بعد. Ya, langsung saja kita mulai. Tafadhol, Ustaz. Kalau ada yang membaca. Nah, Ustaz. Mulai bab salam, Ya, Ustaz ya. kayaknya yang Samroh belum dibaca kayaknya deh. Betul, Ustaz. Yang Ini khair. ya belum Betul. dijelasin, mungkin dibaca mah udah mungkin, tapi belum dijelasin. Betul, Ustaz. Betul. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها، ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن. Ya, Bismillah. Langsung saja ya, Anda jelasinnya agak cepat ya. Ini waktunya hanya 10 menit. نعم Ustaz. Iya, hanya 4 menit. Bismillah. Wala yajuzu bai'u tsamarati mutlaqan. Nggak boleh jual buah, ya. Menjual buah mutlaqan. Nah, mutlaqan di sini maksudnya tanpa syarat, tanpa syarat, tanpa syarat dipetik, tanpa syarat dipetik gitu. Itu namanya mutlaqan. Jadi gini nih, Anda jelasin dulu. Jadi buah itu terbagi jadi dua. Ada yang sudah layak buduwi solahiha. Nah, maksud buduwi solahiha ini solahiha lil akal, ya, lil akal. Buduwi solahiha, yakni sudah nampak solah. Solah itu kelayakannya untuk diapain? Apa untuk dilihat, ya? Apa untuk disimpan? Apa untuk diapa? Yaitu untuk dimakan, ya. Illa ba'da buduwi solahiha. Nah, ini kalau kita jual buah, ya, ini orang-orang kampung nih ya, biasa jual buah ya, karena banyak kebun, banyak ini. Nah, itu kita nggak boleh, kalau buahnya masih belum layak, belum matang ya, intinya belum matang ya, belum layak dimakan. Ya, intinya sih layak dimakan ya, walaupun nggak terlalu matang ya, itu udah bisa dijual. Kalau belum matang, ya, belum layak maksudnya belum layak dimakan dan mau dijual, itu hukumnya boleh, tapi dengan syarat dipotong, ya, dengan syarat dipotong. Artinya jangan sampai kita biarkan, jangan sampai dibiarkan, udah di pohon aja lah, gitu. Udah di pohon aja biarin, ya kayak gitu. Si A mau beli buah di B misalnya. Jual buahnya jual apa? Belinya beli apa? Beli pisang misalnya. Ya, beli pisang. Ana mau beli ya pisang ente. Ya, Ana mau beli pisang ente. Itu yang itu tuh. Oh, itu belum belum matang. Ya udah nggak apa-apa, Ana jual. Ana beli belum matang. Nah, tapi dengan syarat ya, Anda belinya sekarang, ya tapi udah pisangnya biarin aja di pohon gitu. Nah, kayak gitu nggak boleh, ya. Nggak boleh. Karena kenapa? Ya karena merugikan merugikan yang punya buahnya.
Soalnya tatkala dia beli dia beli di dia beli dia jual tatkala mentah itu kan harganya rendah ya. Tatkala mentah belum layak dimakan itu kan harganya rendah. Nah, sedangkan si pembelinya malah mensyaratkan kebalik gitu, jangan dipotong ya, biarin aja di sana sampai matang gitu. Nah, nggak bisa gitu. Ya nggak bisa gitu, itu merugikan penjual ya, penjual buahnya. Seperti itu, paham ya? Jadi kesimpulannya kalau jual beli buah yang belum matang, maka boleh-boleh saja, tapi dengan syarat harus dipotong. Dipotong maksudnya dipetik ya, dipetik dari pohonnya. Ya, paham ya? Nah, jadi Anda baca di ibarahnya wala yajuzu bai'u tsamarati mutlaqan illa ba'da buduwi shalahiha, maksudnya nggak boleh menjual buah mutlaqan. Mutlaqan di sini tanpa syarat dipetik ya, tanpa syarat dipetik ya. Maksud mutlaqan di sini. Illa ba'da buduwi shalahiha, kecuali kalau buahnya sudah layak makan. Ya, kalau sudah layak makan. Kalau buahnya sudah layak makan, ya udah sah. Mau kita akadnya, ya tapi ini ya, dipotong boleh, dipetik, tapi jangan dipetik ya, atau mutlak. Mutlak itu nggak bilang dipetik atau tidak dipetik. Nah, itu sah hukumnya kalau buahnya sudah layak makan. Ya, paham ya? Kalau buahnya sudah layak makan, maka jual belinya sah walaupun dengan syarat dipetik atau syarat jangan dipetik atau tidak syarat sama sekali, itu hukumnya sah. Ya, lanjut wala bai'u ma fihi Nah, riba bijin. Nah, wala bai'u ma fihi riba bijinsihi ratban illa laban. Nah, maksudnya apa? Nggak boleh jual beli ma fihi riba bijinsihi. Ma fihi riba di sini maksudnya mat'umat ya. Wala bai'ul ma fihi riba wala bai'ul mat'umat. Ya, bijinsihi ratban. Ratban ini apa namanya, masih 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 apa, muda ya, masih basah ya, bijinsihi ratban illal laban, kecuali laban. Nah, ini namanya bai'u al-muzabanah ya. Ini namanya bai'ul muzabanah kalau istilahnya di fikih itu namanya bai'ul muzabanah. Apa itu bai'ul muzabanah? Dia jual beli makanan ya, jual beli makanan ya, jual beli komoditi riba. Nah, cuman kan masalahnya komoditi riba itu kan yang bisa basah sama yang bisa kering itu kan cuman makanan ya. Kalau uang ya enggak. Kalau uang kayak emas ya itu enggak ada istilah rotban sama ya bisan ya. Makanya wala bai'u ma fihi riba ya maksudnya di sini ya satu, yaitu mat'umat. Yang enggak masuk saman. Saman di sini enggak bisa, enggak masuk ya. Wala bai'u ma fihi riba ay mat'umat bijinsihi rotban. Yang satunya ya bis, yang satunya kering, yang satunya basah. Nah, itu nggak boleh. Nah, ini namanya bai'ul muzabanah. Ya, bai'ul muzabanah itu hukumnya tidak boleh ya. Hukumnya tidak boleh. Misalnya apa? Satu dan temen tukar ya makanan sama makanan, yang satu korma kering, yang korma keringnya misalnya sukari ya. Nah, yang satunya lagi malah sukari juga misalnya, tapi rutop ya, tapi rutop. Nah, itu nggak boleh karena rutop basah. Kalau yang ini kering ya. Alasannya kenapa kok dilarang ya udah jelas, karena kalau sudah kering, kalau masih basah itu kan nanti tatkala dia keringnya itu beratnya bakalan berkurang. Ya seperti itu. Makanya rotop itu ya harganya relatif lebih murah. Relatif lebih murah ya kalau di Saudi itu. Ya karena kenapa ya, kalau sudah kering, rotop yang sekilo kalau udah kering ya jadinya kurang dari sekilo. Sudah paham ya? Nah, ini bai'ul muzabana. Nah, tapi ada pengecualian ya, ada pengecualian, yaitu namanya bai'ul aroya. Ini kayaknya nggak disebutin di sini. Oh, berarti pengecualiannya dua. Sebelum itu, tapi harus diketahui ini bijinsih ya, bijinsih dengan satu jenis. Ya, kalau nggak satu jenis, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, misalnya mat'umat ya, mat'umat misalnya kurma ya, kurmanya masih basah, ditukar sama beras. Ya. Nah, itu nggak apa-apa, karena kan beda jenis. Seperti itu. Nah, itu nggak apa-apa, mau kormanya masih basah atau sudah kering, nah itu nggak masalah. Betul. Nah, bai'ul muzabana ini dalam mazhab Syafi'i dikecualikan dua perkara ya.
Pertama bai'ul aroya sama bai'ul laban. Ya, kalau bai'ul laban boleh hukumnya. Al-laban ya apa namanya susu itu boleh hukumnya. Laban laban di sini maksudnya dengan macam-macam laban ya susu. Misalnya halib ditukar dengan zabadi, nah itu boleh. Walaupun beda fase ya. Kemudian apalagi di zabadi ditukar sama akid. Ada yang pernah belanja akid nggak di sini? Akid itu dia kayak zabadi ya, habis itu dikeringin dijemur. Nah itu di bakola di suq khudar itu akid itu dari zaman dulu, dari zaman Nabi Muhammad SAW, dari zaman para sahabat. Nah itu sampai sekarang masih ada akid ya. Nah akid itu 60 real ya sekilo. Zaman anak itu 60 real sekilo. Boleh beli kan. Yang ke suq khudar boleh dicoba ya beli misalnya setengah kilo kayak gitu. Nah supaya mengetahui bagaimana makanan dulu zaman Nabi itu rotban apa akid itu. Belum Nah, pernah coba, Ustaz. Belum pernah coba. antum belum pernah coba asam, asam nggak? Asam. Nggak tahu kalau ada yang manis ya. Soalnya dia zabadi dijemur. Ya, dan itu awet bisa berbulan-bulan. Dan itu jadi makanan pokok. Zaman dulu para sahabat banyak yang makanan pokoknya itu cuman akid. Ya kan cuman akid karena udah bisa disimpan beberapa lama ya, tapi mengenyangkan. Ya, ya kut itu termasuk kut ya. Kut termasuk makanan pokok. Boleh itu dicoba beli. Karena dulu sekilo itu ya lumayan lah, lumayan banyak. Soalnya itu kan kalau di Indonesia jatuhnya apa? Keripik ya. Bukan keripik, apa ya maksudnya? Kue ya. Jatuhnya kue ya, cuman murni susu. Jadi makannya mengenyangkan, bisa jadi makanan pokok. Ya, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, laban pengecualian pertama adalah laban. Laban walaupun beda fase ya, mau yang kering, mau yang basah, mau yang zabadi, mau yang apapun ya, mau yang yogurt ya, itu macam-macam. Nah, itu boleh ditukar masing-masing ya. Ya, walaupun beda beda fase ya. Kalau Nah, beda jenis, kemudian Ustaz, entah susu kambing, susu sapi, boleh juga. itu satu jenis dah. Itu satu jenis. Kambing, sapi itu masih masih satu jenis, jenis susu gitu. Jenis susu, jenis makanannya. Ya, masih satu jenis. Ya. Eh, apa namanya? Itu pengecualian yang pertama ya. Pengecualian yang pertama. Pengecualian yang kedua adalah bai'ul aroya. Apa itu bai'ul aroya? Ya, bai'ul aroya itu tatkala kita uh, si A punya korma rutop ya, punya korma rutop tapi masih di pohon. Ini syaratnya nih, masih di pohon. Rutopnya masih di pohon. Nah, kemudian si B dia nggak punya duit, adanya korma. Ya, adanya korma. Ya, nuker korma. Jadi korma ditukar sama rutop. Itu kan hukum asalnya beda. Ya, hukum asalnya beda. Nah, tapi khusus kasus ini diperbolehkan. Ya, bukan jenis yang beda, apa jenisnya sama tapi fasenya yang berbeda ya. Nah, ini khusus masalah ini diperbolehkan. Nah, tapi dengan beberapa ketentuan ya, dengan beberapa ketentuan. Pertama adalah si si kormanya ya si tamernya sudah dipetik. Si kormanya itu sudah dipetik ya. Kemudian si rutopnya ya si korma keringnya sudah dipetik. Nah, si korma rutopnya belum dipetik. Korma rutopnya belum dipetik. Jadi apa namanya masih di atas pohon. Nah, kemudian itu syaratnya ya, syaratnya. Nah, syarat yang ijma'nya itu harus masih di pohon, kurma mudanya dan kurma keringnya sudah dipetik. Nah, sebagian ulama mensyaratkan ini dibolehkan khusus bagi yang nggak punya duit. Bagi yang nggak punya duit, yang nukernya, yang barang tukarnya yang pakai forma kering ini dengan syarat dia nggak punya duit ya, nggak punya duit, akhirnya barternya pakai forma. Nah, ini sebagian ulama mensyaratkan seperti itu. Nah, kemudian syarat yang ijma juga nggak boleh lebih dari
5 wasak. Ya, nggak boleh lebih dari 6 kintal ya. Nggak boleh tukarnya itu sampai 6 kintal. Nah, sekarang pertanyaannya, kok kenapa sih bai'ul aroya itu dibolehkan? Nah, kenapa dibolehkan? Karena orang Arab itu terbiasa sekali kalau makan kurma muda itu tozij ya. Ini maunya yang seger langsung dari pohon. Ya, karena kan dulu nggak ada kulkas ya. Dulu nggak ada kulkas. Nah, kalau sekarang, nah nggak tahu. Ah, ini berarti ada dampaknya nih. Ya, jadi dulu itu kenapa bai'ul aroya dibolehkan karena orang sangat menikmati sekali metik langsung korma muda. Ya, hari ini petik ya. Nah, dimakan hari itu. Ya, besok dipetik lagi, dimakan hari itu. Ya, jadi nggak terbiasa, nggak bisa tuh orang Arab satu pohon korma muda semua dipetik semuanya, disimpan buat sampai 1 minggu, buat 2 minggu atau lebih. Nah, itu nggak bisa karena kormanya langsung langsung rusak ya, kormanya itu langsung rusak. Jadi kesimpulannya apa? Bai'ul aroya ini dibolehkan karena ada unsur hajatnya, ada unsur hajatnya. Soalnya kenapa tadi korma muda itu kalau anda akan diinin ke pohon dia bukan malah matang tapi malah rusak. Beda sama pisang ya. Beda sama pisang. Kalau pisang itu kalau dipetik ya bisa bisa jadi matang. Ya, matangnya normal, bisa jadi normal gitu. Nah, berbeda halnya kalau dipetik udah ya cuman beberapa hari bisa bisa rusak. Ya, seperti itu. Nah, paham ya itu bai'ul aroya. Bai'ul aroya. Ya, kenapa dibolehkan? Karena ada hajatnya. Ya, langsung saja bai'ul salam. Ada yang Oh, bertanya sampai sini? Ada yang bertanya sampai sini? Anas, Izin bertanya, kalau boleh. Ustaz. Boleh, boleh. Mangga silakan. Kalau ini susu sapi, berarti kalau susu sapi yang 2 liter ditukar dengan susu unta 1 liter, berarti bisa saja. Susu sapinya 2 liter, susu unta 1 liter. Enggak, enggak. Jadi kalau sama-sama susu itu kan satu jenis ya. Berarti harus harus tamathul, nggak boleh tafadul. Ya, nggak boleh tafadul. Jadi maksud 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 masalah ini itu beda fase, Set. Beda fase, bukan beda kadar. Bukan beda beratnya, tapi beda fasenya. Beda fasenya. Jadi misalnya susu tadi korma sama korma, yang satu masih korma muda tapi sudah dipetik ya, yang satu korma kering. Nah, itu nggak boleh, Set. Nggak boleh ya. Apa namanya? Eh, karena kenapa? Karena yang satu kering, yang satu basah. Ya, karena itu apa namanya? Kecuali kalau dipakai harga ya. Kecuali kalau dipakai harga maksudnya ini korma muda agak, jadi kalau barter ya, kalau di barter makanan makin makanan itu kan jadinya riba. Ya, riba. Nah, riba itu kan harus tamasul. Tamasul itu maksudnya beratnya harus sama. Ya, volumenya atau beratnya itu harus sama. Nah, apa namanya? Nah, kalau andaikan misalnya 1 kilo korma muda diinin 1 kilo korma muda itu kan kalau beberapa hari kemudian kan jadi menciut ya, jadi ringan, ya jadi ringan. Nah, makanya ini nggak boleh ya seperti itu. Nah, adapun kalau eh, nah, kecuali susu, walaupun beda fase boleh. Kurma susu 1 liter misalnya ya, susu 1 liter diganti dengan zabadi 1 liter misalnya, nah itu boleh. Nah, itu hukumnya boleh. Ya, nah kalau di korma nggak boleh tuh. Soalnya kan zabadi itu kan lebih kering. Ya, lebih kering daripada susu ini, daripada susu biasa ya. Terus yogurt lah, yogurt. Nah, yogurt sama zabadi juga beda. Terus zabadi sama akid juga beda. Nah, kalau itu boleh. Nah, adapun tadi yang bilang susu unta sama susu sapi gitu. Susu unta sama susu sapi boleh 1 liter sama 1 liter. Wajib 1 liter, karena harus tamasul ya. Satu susu unta sama susu sapi misalnya. Nah, itu wajib 1 liter 1 liter. Ya, ada lagi? Ya. Izin takkit, Ustaz. Ya, tadi Ustadz Abdullah Azam udah paham ya, kejawab ya?
Udah Ustaz, udah jelas. Karena ilahnya berarti kalau rutop kan sekilo dengan kurma kering 1 kilo beda beda berat ya. Kalau halib kan mungkin sama ya. Itu maksudnya Ustaz ya. Kenapa Pak 1 dibedakan? kilo sama nih, 1 kilo kurma muda sama 1 kilo kurma ajwa yang kering misalnya ya. Nah ini beratnya sama, ya beratnya sama. Nah ini dibolehin, tetap nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu tadi, ini di yang kurma muda ini dibiarin 3 hari juga udah beda gitu, udah lebih kering gitu, udah lebih kering dan bahkan bisa jadi rusak. Ya, seperti itu. Jadi nyusut. Makanya kata Nabi, ayan kusuro tobu idza yabis. Ya kata Nabi. Soalnya kalau rutop itu kalau andaikan udah kering nanti berkurang. Seperti itu. Tadi siapa yang Nah, mau Ustaz, takkit? Ya, ya, Fadl. Ustaz. Ya, Mangga silakan. Izin terakhir Ustaz, berarti kalau buah yang sudah matang tadi itu boleh dijual atau dibeli ketika masih di pohon juga ya Ustaz, kalau yang sudah matang meskipun belum dipetik. Boleh, boleh, boleh. Nah, tapi perlu diketahui ini semua kesepakatan dua pihak ya. Kesepakatan dua pihak. Jadi misalnya ini udah matang nih. Buahnya udah matang. Nah, langsung si pembelinya pembelinya bilang ya udah taruh aja dulu di pohon lah gitu, taruh dulu ada di pohon. Nah ini kalau si penjualnya sepakat ya nggak apa-apa, tapi kalau penjualnya nggak sepakat ya harus dicabut juga sama. Nah beda halnya kalau budu wusolah ya, beda halnya kalau budu wusolah ya. Budu wusolah itu ya walaupun kedua pihaknya udah ngizinin nggak boleh, jadi masih mentah nih, masih mentah. Nah, itu nggak sah hukumnya kecuali dipetik ya. Mau penjualnya ridho, tetap nggak boleh, harus dipetik. Ya, paham, paham ya? Ya. Jadi kalau masih di pohon gitu berarti ukurannya apa Ustaz? Kilo atau gimana kan belum tahu kalau misalnya belum dipetik gitu. Ya, itu khors ya, khors. Oh iya. Khors itu ditaksir ya, ditaksir. Ya, tapi yang naksir yang ahli ya, yang taksir yang ahli. Iya. Yang taksir yang ahli ya. Jadi tetap harus ditaksir. Jadi bukan urf, bukan pakai urf. Kalau urf per kilonya baru boleh. Jadi misalnya gini, pisang misalnya pisang ya, pisang kebiasaannya itu satu pohon itu 200.000 misalnya, 200.000. Mau banyak, mau dikit, satu pohon itu 200.000. Nah bukan kayak gitu, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Nah yang boleh tuh ditaksir. Oh ini ada berapa turoi, ini ada berapa tandan nih. Oh ini gede-gede begini-gini. Oh ini perkiraan bisa 50 kilo. Nah urfnya 1 kilonya itu misalnya 5.000. Nah itu baru boleh pakai urf ya. Tapi yang penting di force dulu, di force, ditakdir. Force itu nebak berat buah yang masih di pohon. Nah tapi ini tentunya dengan yang ahli ya. Apa namanya Iya, orang-orang yang iya. ahli, yang udah terbiasa, yang udah terbiasa. Syukur Ustaz. Lanjut enggak, Masya Allah ya, masih pada salat subuh berarti tadi ya. Nah, Ustaz, di sini sholat subuhnya 6 lewat Ustaz. Ya qadarullah ya, ala kulli hal afu ya ikhwah semuanya. Anak kayaknya jadwalnya paling cocok itu pagi, maksudnya pagi Madinah gitu, siang siang menjelang zuhur itu waktu anak yang paling cocok. Nah tapi sayangnya nggak setiap minggu bisa hari Sabtu ya ikhwah ya, kadang dijadiin hari Jumat ya, mohon maaf. Nah kalau hari Sabtu ya sampai mentok zuhur. Kalau hari Jumat sampai setengah 12 ya. Setengah 12 soalnya Jumatnya jam 12 ya. Buat persiapannya agak beda sama zuhur. Ya, lanjut. Waalaikumsalam. Ya, Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. ada yang lagi mau tanya? Fasl. BO. Ya, fadal. Nggak ada, lanjut aja dulu lah ya. Lanjut dulu lah ya. Ya, lanjut. Seth. Assalamualaikum Ustaz. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Faslun. Bai'us salam. ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه 5 شرائط. Ya, ya lanjut. الأول أن يكون مضبوطا بالصفة. الثاني
أن يكون جنسا لم يختلط به غيره والثالث لم تدخله النار لإحالته والرابع ألا يكون معينا والخامس لا من معين. Segini dulu ya. Nah, ini salam ya, salam. Pertama gini, ikhwah. Coba ke bawah dulu deh, ke yang halaman berikut sebelumnya. Jadi, apa itu salam? Salam itu mesen ya. Mesen. Nah, cuman ada yang unik dalam mazhab Syafi'i. Salam itu bisa halan ya. Ini Ana mau ngejelasin mufradatus Syafi'i ya. Mufradatus Syafi'i. Jadi, wa yasihhus salamu halan wa mu'ajjalan. Nah, gimana surahnya salam halan? Salam halan itu seperti ini, teman-teman ya. Barangnya nggak dilihat. Barangnya nggak dilihat, syaratnya itu. Barangnya tidak terlihat oleh penjual dan tidak terlihat oleh pembeli. Nah, barangnya nggak terlihat oleh kedua pihak. Nah, ini Ana mau ngejelasin assalam al-hal ya. Salam itu kan pesan. Nah, pesan itu ikhwah, biasanya gimana sih? Pesan itu kan ya rata-rata ini apa namanya? Pesan ini ya gini gini gini. Nanti apa namanya? Ntar sore saya ambil ya, dibikinin dulu atau dicariin dulu. Ya seperti itu. Ya ntar sore lah atau tunggu setengah hari lah atau besok lah atau lusanya atau seminggu. Nah itu salam. Salam itu surahnya yang kita paham yang muajjal. Nah ini ada namanya assalamu al-hal ya. Salam al-hal. Salamul al-hal begini. Apa? Ana pesen 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 beras dong. Ya pesen beras. Oke, berasnya belum dilihat sama pembeli, belum dilihat sama penjual. Nah, berasnya di mana? Berasnya di gudang. Berasnya di gudang. Ya udah, apa namanya? Pesen dong gini, gini. Oh ya udah. Nah, baru beberapa saat langsung diambilin. Ya, langsung diambil. Nah, itu namanya assalamul hal. Nah, jadi makanya kata mazhab Syafi'i, kalau mazhab yang lain bilang assalamul hal itu ya bai'un suratan wa ma'nan. Ya, salamul hal ya bai'. Ya karena kenapa? Barangnya ada walaupun tidak terlihat. Nah, kalau kata mazhab Syafi'i enggak, salamul hal ya salamul hal, ya barangnya enggak terlihat. barangnya enggak terlihat. Nah, nah itu min mufradati Syafi'iyah ya, harus dipahami ya. Hanya mazhab Syafi'i yang mengatakan assalamu al hal itu ya bisa salam itu hal ya, dan itu bukan bai'. Ya, seperti itu. Bedanya apa? Bedanya kalau salamul hal itu belum dilihat ya, seperti itu. Bedanya sama baik itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, itu lafzi ya, khilafnya khilaf lafzi karena nggak terlalu urgen ya. Yang penting itu min ini aja, min mufradat Syafi'iyah. Nah, salam ini harus ada 5 syaratnya. Boleh di halaman berikutnya, Sat. Nah, pertama adalah harus maubutan bisifah. Artinya harus madbutan bisifah, harus disebutin sifat-sifatnya. Ya, harus disebutin sifat-sifatnya. Madbut berasnya beras apa, kemudian berapa beratnya, kemudian pokoknya dijelasin lah. Kalau HP ya HP begitu. Kalau barang ya harus disebutin kayak gitu. Wa ayakuna jinsan lam yakhtalid bihi ghairuhu. Nah, ini sama min mufradati Syafi'iyah ya. Min mufradati Syafi'iyah itu salam itu bolehnya hanya di satu jenis yang masih pure, barang komoditi ya, barang yang masih pure, ya masih barang mentah. Nah ini dia. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu salam itu bolehnya hanya barang mentah. Ya kalau beras ya udah beras, kalau kayu ya udah kayu. Kalau apalagi misalnya, kalau apa misalnya, ya susu ya udah susu. Nggak bisa tuh besi ya besi. Nggak bisa tuh kita mesen barang yang udah jinsan, yang udah ikhtalat bihi ghairuhu, makanan jadi misalnya, makanan jadi ya. Kemudian apalagi misalnya mesen HP misalnya. HP itu kan udah ini, udah barang produk ya, udah produk gitu, udah bukan barang mentah. Apalagi misalnya kursi ya, apalagi kursi yang udah di ini apa namanya, udah diracik sedemikian rupa ya, udah dicampur macam-macam. Intinya ini paham kan ya?
jinsan lam yakhtalit bihi ghairuhu, paham ya? Nah, ini min mufradati Syafi'i juga. Dan ini nggak diamal susah mengamalkannya. Yang nggak diamalkan ya. Jadi ada beberapa kaul dalam mazhab Syafi'i itu tetap dirojihkan dalam mazhab. Jadi beda ya antara yang marjuh sama yang ghairu ma'mul gitu. Ghairu ma'mul ini tetap pendapat ini tetap huwa al-madhhabur rajih inda Syafi'i ini. Nah, tapi sayangnya ghairu ma'mul, Ustaz. Jadi nisbatu ila Syafi'i udah itu nisbatun rajihah. Nah, tapi pendapat ini nggak diamalkan oleh ashabul hawashi. Nah, yang suka bilang begitu tuh ashabul hawashi ya. Ulama-ulama yang udah abad 12, 13, 14 itu mereka suka mengkomentari, ini udah nggak dipraktekin zaman sekarang seperti ini. Tapi itu mazhab indah Syafi'i ya. Paham ya? Nah, yang ketiga juga sama, susah. Yang ketiga itu apa? Lam tadkhulhun narul ihalati. Belum diproses ya. Belum diproses, masih pure, masih barang mentah. Belum diproses. Artinya apa? Ya beras-beras. Ya kalau mesennya nasi, ya nggak bisa. Nasi itu kan udah dimasak ya. Seperti itu. Mesennya ya apa? Daging. Ya daging mentah udah. Kalau mesennya steak sama sate, nggak bisa. Lam tadkhulhun nar. Ini bukan hanya makanan ya. Intinya belum diproses, belum kena proses. Ya, seperti itu. Yang masih pure. Nah, ini syarat kedua ketiga ini minum dari Syafi'iyah dan kurang relevan. Kurang relevan, Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau ditanya ini rojih nggak dalam mazhab Syafi'i? Seingat ana ini pendapat yang rojih. Seingat ana jinsan. Kemudian sigoh itu harus lafzi. Ya, kalau nggak lafzi namanya bai'ul mu'athah ya. Bai'ul mu'athah itu nggak boleh kecuali hal-hal yang remeh. Ya, seperti itu. Ya, lanjut dulu. Wa alla yakuna muayyanan. Nggak boleh barang yang dipesan itu muayyan. Muayyan itu hadir di hadapan kita. Nah, nggak boleh. Ya. Ini saya mau jual topi nih. Saya mau buka order. Buka pesanan nih topi. Nih, Anda mau pesan topi Anda nggak? Misalnya, Anda bilang ke orang ya. Nah, Anda mau pesan topi Anda nggak? Ini pesan nih topinya ini. Ini topinya ini muayyan. Ya dilihat ya seperti itu. Wala min muayyanin yang kelima, dan juga bukan sebagian barang yang muayyan. Yang maksudnya apa? Dia kalau muayyanan tuh barangnya satuan gitu terlihat. Nah, kalau la min muayyanin itu maksudnya misalnya ana penjual ya, penjual. Di hadapan ana ada beras terlihat ya. Ada beras terlihat. Langsung siapa namanya si pembelinya mau pesan beras ya, minggu depan gitu. Oh iya boleh, nih berasnya dari ini ya, dari beras ini ya yang kamu lihat ini. Nah itu nggak boleh. Ya kalau gitu jatuhnya gimana dong Ustaz? Kalau gitu ya jadinya buy on ya, bukan salam. Ya jatuhnya buy on tapi bidain. Ya, apa namanya dengan dain atau namanya bukan salam, namanya al muwa'adah bil bai', sepakat untuk jual beli. Seperti itu. Ya, paham ya? Nah, ini kayak udah 9 menit lagi. Cobalah dibaca cepatlah. Tsumma li sihhatis sanami fihi. نعم قال المؤلف رحمه الله ثم لصحة السلام فيه ثمان شرائط وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن Nah, والثاني ini bacanya satu-satu aja kali ya. Nah, ini penting nih. Yang penting harus dijelasin kriteria spesifikasi barangnya, spesifikasi yang mempengaruhi ke harga. Ya, yang mempengaruhi ke harga ya. Kalau yang nggak mempengaruhi ke harga ya sunnah, dijelasinnya sunnah, disebutin sunnah ya. Tapi kalau yang mempengaruhi harga itu penjualnya harus nyebutin dan pembelinya juga harus nentuin ya, seperti itu yang mempengaruhi harga, seperti itu ya. Lanjut. Wa ayyakuna. نعم الثاني أن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه Ya harus disebutin kodarnya, 1 kilo, 2 kilo, 1 biji, 2 biji ya. Lanjut. Wa in kana. والثالث إن كان مؤجلا ذكر وقت محله
Ya, ini kenapa mu'alif nyebutin in kana mu'ajjalan, karena bagi dalam mazhab Syafi'i assalamul hal boleh ya. Ya, kalau dalam mazhab yang lain ya salam itu ya pasti mu'ajjal, ya pasti nggak apa, pasti ditempoin ya, maksudnya beberapa nggak mungkin kontan ya, nggak mungkin kontan. Dzakara waqta mahillihi, kapan nih diterimanya ya. Kalau kita mesen di online ya, di lapak online tuh perkiraan tiba kapan, nah itu harus sebutin wa yakuna. أن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب. Maksudnya apa? Wa yakuna yakuna al musallam fihi. Bukan musallam fihi, al muslam fihi. Al muslam fihi-nya itu harus ada, ya harus ada tatkala waktu istihqaq. Maksudnya apa? Fil ghalib. Maksudnya apa? Misalnya gini. Saya mau mesen korma ya, tapi di bulan Januari, saya mau mesen korma rutop, tapi di bulan Januari, nah itu nggak sah. Karena kenapa bulan Januari itu rata-rata nggak ada rutop. Nah itu maksudnya wa ayyakuna mawjudan indal istihqaqi fil ghalib. Wa ayyakuna al muslim fihi mawjudan indal istihqaq. Indal istihqaq yani indal qabd. Indal qabd ini mawjudan fil ghalib. Ada mutawajid orangnya. Barang itu mutawajid. Nah, ini kenapa ada syarat ini? Maksudnya supaya nggak nyusahin ya. Supaya nggak nyusahin pembelinya. Artinya ya masa mesen rutop di bulan Januari ya, khususnya dulu ya. Kalau sekarang mungkin masih mudah karena ada kulkas. Kalau zaman dulu ya nggak ada. Rutop itu ya Juni, Juli, paling cepat Juli, Mei itu biasanya belum ada rutop ya. Lanjut wa ayat qura. الخامس أن Mawdi'a qabd. يذكر موضع قبضه. Ya harus tahu nih di mana nih ininya. Di mana terimanya. Wa yakuna samanu ma'luman ya. Samannya juga harus diketahui. Nah, bahkan bukan hanya diketahui ya. Sebenarnya nih syarat ke-7 sudah mewakili syarat ke-6. Nah, apa syarat ke-7? Wa ayyataqabadha qabla tafarruq. Nah, ini yang paling penting. Kalau pesanan itu harus kontan bayarnya. Bayarnya harus kontan. Saya mesen kurma ke teman misalnya. Kalau benar-benar akadnya mesen salam, maka saya harus bayar bayar harganya itu harus full lunas di awal. Nah, perlu digarisbawahi lunas di awal, nah itu syarat salam. Nah, ada sebagian ulama yang bilang enggak harus lunas ya, boleh setengahnya. Nah, itu tapi pendapat yang dhaif ya. Bukan hanya Syafi'i ya. Semua mazhab itu jumhur ulama bilang harus lunas. Harus lunas. Nah, ada sebagian ulama Malikiyah mengatakan nggak wajib lunas, setengah boleh. Nah, tapi itu juga pendapat dhaif di Malikiyah ya. Nah, itu yang paling penting nih. Kalau akadnya salam itu harus kontan lunas di awal. Nah, gimana kasus kita nih yang sering terjadi? Ya, mesen ini bayarnya nanti belakangan ya. Mesen ini bayarnya nanti belakangan. Nah, itu bukan mesen, itu namanya muwa'adah bil bai'. Ya, muwa'adah bil bai'. Ya, artinya kita sepakat nanti akan jual beli. Nah, kalau andaikan nggak jadi beli gimana? Ya, kalau andaikan nggak jadi beli ya nggak dosa karena akad. Walaupun mungkin bisa jadi dosa karena mengecewakan, karena nggak menepati janji. Jadi andaikan dosa pun bukan karena nggak karena melanggar akad jual beli, bukan. Tapi dosanya itu mungkin gara-gara mengingkari janji. Nah, itu dia. Karena itu jatuhnya bukan bay'un, bukan salam. Jatuhnya muwa'adah bil bai'. Paham ya? Ya seperti itu. Nah, wa ayyakuna aqdu salami najizan la yadkhulhu khiyarus syart. Nah, kalau akad salam itu nggak bisa khiyarus syart, nggak bisa di cancel. Maksudnya bukan di cancel, nggak bisa di akad syarat, di khiyar syarat. Misalnya gini, saya pesan kurma ya.
Nanti jatuhnya mungkin 2 minggu lagi ya. Nanti tolong kirimin saya korma, saya pesen korma 2 minggu lagi. Tapi saya mensyaratkan 3 hari saya mikirin dulu nih jadi apa enggak. Kayak gitu. Khiyar syarat dulu 3 hari. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i, khiyar syarat nggak bisa dipraktekkan di apa namanya? Khiyar syarat nggak bisa dipraktekkan di salam. Ya, tapi ini bukan mufradatus Syafi'iyah. Mazhab yang lain juga ada yang seperti ini, ya. Akad salam nggak bisa khiyar syarat. Khiyar majelis bisa. Khiyar aib bisa. Khiyar majelis bisa, ya. Ya, sebelum pisah sama ininya khiyar majelis. Nggak jadi dah, anak nggak jadi mesen. Boleh. Nah, begitu juga ini. Khiyar aib. Tatkala barangnya udah datang, ternyata ada aibnya, itu boleh. Tapi kalau khiyar syarat nggak boleh. Ya, kayaknya kurang lebih, mohon maaf, ada yang bertanya, 1 menit nih. Silakan. Izin tanya Ustaz. Ya, Berarti kalau BU salam ini nggak boleh DP dulu tuh nggak boleh Ustaz? DP dulu. nggak bisa. Kalau DP itu jatuhnya jadinya bayi, bukan salam ya. Ya, kalau DP doang nggak lunas, itu bukan salam berarti. Bukan salam. Bisa jadi itu jatuhnya bayi. Ya, tapi ngutang, barangnya ngutang. Atau mua'adah bil bai' atau mua'adah ya. Atau mua'adah bil bai', ya. Seperti itu. Nah, itu hukumnya boleh. Sah-sah aja ya. Nah, jadi gini, salam ini harus diketahui, salam ini itu sah hukumnya walaupun ya si penjualnya ini belum memiliki barangnya ya. Si penjual ini belum memiliki barangnya. Oh iya, maaf. Kalau si penjualnya belum memiliki barangnya, terus pembelinya ini DP, nah ini jadinya bukan bayi. Ya, kenapa? Karena kalau bayi jadinya bayi umala yamlik ya. Nah, jadinya bayi umala yamlik. Nah, kalau barangnya ini sudah yamlik, ya tapi dia udah yamlik nih barangnya, tapi di gudang atau di kota lain atau di mana ya. Tapi akad belum bisa dibawain sekarang, nah itu jatuhnya bayi. Ya, dia kan tadi DP ya, jatuhnya bayi. Karena kenapa dia udah bayi yamlik. Cuman hanya saja takhirul qabd. Nah, itu aja. Takhirul qabd. Nah, baiknya mah udah sah dan si pembelinya itu bayarnya hanya sebagian. Jadi jatuhnya baik. Kalau si penjualnya belum yamlik barang tersebut, nah maka itu nggak bisa DP ya. Nggak bisa DP. Nah, soalnya kenapa? Itu hanya mua'adah bil bai'. Ya, mua'adah bil bai'. Seperti itu. Ya. Ya, paham ya? Paham. Yang tadi pertanyaan Iya, pertama paham? Di Mahfud ya? Mahfud paham? Iya, Mahfud. ya, insya Allah Ustaz. Ya udah. Ada yang bertanya lagi? Ya udah 1 menit dah. Ya, mangga. Ada lagi yang bertanya? Oh, tidak ada. Oh, Masya Allah. Jarang-jarang ya yang nanya dikit. Ya udah, tadi si Mahfud mah paham ya? Mahfud ya? Paham Ustaz, insya Allah. Paham ya. Itu bedanya salam, bedanya bayi dengan bidain ya. Maksudnya bayi tapi ta'akhirul qabd atau samannya cuma sebagian, sama bedanya sama bai'ul fudul ya, bai'u ma la yamlik. Itu hampir mirip-mirip tuh. Salam, bai'u ma la yamlik sama mua'adah, terus sama bai' yang sah tapi ta'akhirul qabd au ta'akhara ba'du saman. Ya, au ta'akhara samana kullu au ta'akhara saman kulluhu. Yang sebenarnya itu harus dibedain tuh 4 tersebut tuh. Ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Nih kalau ada yang mau ngulangin perbedaan 4 ini minggu depan boleh. Tapi ingetin saya ya. Bedanya salam, mua'adah, bai'u ma la yamlik, bai'un sahih tapi ta'akhara al-qabd, baik itu qabdul saman ataupun qabdul mabi'. Ya, seperti itu. Nah, itu kalau ada yang nggak paham, masih belum paham bedanya 4 ini, minggu depan ingetin aja. Ya, minggu depan. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya, assalamualaikum